Selamat siang, perkenalkan saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Kimia. Kita menampilkan video pembelajaran di kelas Teknik Informasi A, salah satu sekolah SMK Kesehatan Ambon. Oke, selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, ya. Sebelum kita mulai akan proses pembelajaran kita di hari ini, Pak, kita satu orang tuh membawakan kita dalam doa. Silakan. Ya, Pak Guru dan teman, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa dimulai. Amanda, Hadir, Pak. Angel, Hadir, Pak. Chelsea, Hadir, Pak. Cici. Hadir, Pak. Ya, jadi sebelum kita mulai, Pak bawakan kalian dalam satu bentuk ice breaking. Ya, buka, tutup, pelan-pelan. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup. Oh, ya. Ya, terima kasih. Ada dalam pretest, jadi nanti ini tes awal saja. Seberapa jauh kalian punya pemahaman terkait dengan materi. Materi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ikatan kimia, ikatan ion, kemudian ikatan kovalen terakhir. Kemudian persamaan reaksi sudah dapat? Oh ya. Lebih lanjut, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Pertama, reaksi pembakaran kertas. Ketika kita membakar kertas, kita dapat melihat bahwa massa abu hasil pembakaran lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Nah, pertanyaannya, apakah pembakaran kertas disertai pengurangan massa? Yang kedua, reaksi perkaratan besi. Ketika terjadi perkaratan besi, massa besi yang berkarat lebih berat dibandingkan massa besi awalnya. Pertanyaannya, apakah reaksi perkaratan besi disertai penambahan massa? Dia punya indikatornya itu menerapkan hukum kebekalan massa dalam perhitungan kimia dan mempresentasikan tentang hukum kebekalan massa. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran, yakni dengan menyajikan data, peserta didik dapat menerapkan hukum kebekalan massa dalam perhitungan kimia. Ya, ada beberapa hukum dasar kimia. Yang pertama itu oleh Anthony Laurent Lavoisier,
Kemudian itu dia menjelaskan tentang hukum konservasi massa atau dikenal dengan hukum kekekalan massa. Kemudian Louis Strauss itu tentang hukum perbandingan tetap. Kemudian John Dalton hukum perbandingan berganda, dan Gay Lussac itu bicara tentang hukum perbandingan volume. Jadi ada 4 tokoh yang menjadi ilmuwan yang membahas tentang hukum dasar kimia, yaitu konsep-konsepnya. Dan untuk pertemuan kali ini itu hukum dasar kimia akan kita belajar. Pertemuan ini yang pertama itu adalah tentang hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Anthony Lavoisier. Ya, jadi menurut Anthony Lavoisier ini, dia menjelaskan hukum kekekalan massa berdasarkan dia punya percobaannya, dan dia menarik kesimpulan yaitu yang dikenal dengan hukum kekekalan massa. Yang mana hukum kekekalan massa itu dia katakan dalam suatu reaksi yang tertutup, itu massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi dalam bahasa harinya itu misalnya ketika kita mau bikin mau timah sesuatu, misalnya contohnya kayak beras seperti itu. Jadi beras kita ketika sebelum dimasak kita timbang, setelahnya jadi nasi kita timbang. Dia punya prinsipnya seperti itu. Jadi dia bilang kalau dalam keadaan tertutup atau dalam sistem tertutup itu massa zat sebelum dan sesudah itu dia sama. Oke, yang menjadi pertanyaan di sini, kira-kira apa yang dapat kalian tarik, ambil menurut kalian punya pendapat. Contohnya kalau kertas kita timbang, kemudian kertasnya kita bakar dan kemudian kita timbang. Kira-kira berat kertas yang kita timbang sebelum dibakar dengan setelah pembakaran, yang dalam artian kalau sudah pembakaran berarti sudah jadi abu. Kira-kira menurut kalian massa atau berat massa dari kertas yang sebelum dibakar dengan massa setelah kertas dibakar, kira-kira dia bagaimana? Makin berat yang mana atau sama? Yang penting punya jawaban sendiri-sendiri dulu, tidak apa-apa. Nanti setelah dalam proses pembelajarannya nanti kalian mulai paham yang dimaksudkan dengan hukum kekekalan massa oleh Lavoisier itu seperti apa. Oke, masih ada yang bingung bagaimana kalau besi berkarat. Jadi ada satu besi contohnya, lalu kalian timbang, dalam artian kalian mau bikin percobaan atau pernah timbang besi, nah tiba-tiba dalam beberapa kurun lama itu ternyata dia berkarat. Kira-kira besi yang sebelum berkarat dan yang setelah berkarat lebih berat yang mana? Atau massanya lebih besar yang mana? Yang berkarat ataukah yang belum? Ada yang bilang yang berkarat, ada yang bilang setelah berkarat, dan ada yang bilang sebelum. Oke, dicampur. Kalau kertas yang tadi, kira-kira kertas sudah dibakar. Kalau ada yang bilang belum, lebih berat yang mana? Kalau ditanyakan lebih berat yang mana? Ya? Oke. Ya, jadi penasaran. Oke, kita lanjut. Itu soal persepsi. Ya, sebenarnya ada video, cuma karena lampu mati, dan mungkin nanti Pak akan kirim di grup WA supaya kalian bisa menyimaknya lebih detail, supaya kalian bisa memahami.
Oke, jadi untuk hukum kekalahan massa sendiri kita kenal itu Anthony, yang namanya Anthony Lavoisier ini. Ternyata kalau kalian baca dia punya perjalanan hidup, ternyata dia ini seorang yang menggeluti dunia sains. Cuma ketika kuliahnya itu orang tuanya tuh maunya tuh dianya di hukum. Jadi ketika dalam perjalanan dia berkuliah di hukum selesai, sambil dia juga menjalani yang namanya dia punya karir sebagai seorang sains. Nah, ketika benar dia menemukan satu penemuan, yang mana ketika melewati beberapa percobaan dia menemukan penemuan, sehingga dia melihat ini sebagai poin awal, sebagai perubahan yang nanti dia bisa buat. Makanya itu dia dikenal sebagai bapak daripada hukum kimia. Jadi dia mungkin ada yang sudah pernah lihat dia punya itu video yang Pak sudah bagikan. Ya, silakan. Ya, kita masuk dalam kegiatan inti. Jadi nanti di dalam kegiatan inti itu sendiri akan menjelaskan sedikit tentang hukum kekekalan massa. Kemudian nanti kalian akan ada dalam kelompok. Jadi model pembelajaran yang Pak gunakan di sini itu adalah model PBL, Problem Based Learning. Jadi model pembelajaran ini dia menekankan kepada pemecahan masalah. Jadi dia menampilkan suatu masalah, kemudian kalian akan mencari dan menemukan solusi yang terbaik untuk pemecahan itu. Tolong ya kasih ini. Tolong dilihat. Begini. Jangan dia di. Di luar supaya kami ada buah, ada lemon, tidak. Kemudian belakang kan kalau lemon, sama ini di luar kamu kan, belakang. Ya, jadi hukum dasar kimia sendiri itu adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Jadi hukum dasar kimia ini penting untuk dipahami sebelum mempelajari aspek kuantitatif. Kuantitatif ini berarti jumlah, dan kualitas daripada ilmu kimia. Jadi hukum dasar kimia sendiri tak terlepas dari penemuan dari beberapa ahli kimia terkait dengan konsep stoikiometri. Stoikiometri ini perhitungan kimia. Jadi nanti setelah hukum dasar kimia kalian akan belajar tentang
stoikiometri atau perhitungan kimia. Jadi situlah Poisson itu hukum tipikal massa. Dia bilang dalam sistem tertutup massa saat sebelum dan sesudah reaksi itu dia sama. Jadi kalau dibilang dalam kondisi tertutup, makanya tadi yang Pak jelaskan tentang kertas dibakar itu, ketika dia misalnya dibakar dalam suatu kondisi tertutup, otomatis pasti dia punya hukum tipikal massanya itu dia terjadi. Dia dibilang kalau ketika dibakar, misalnya itu sebelum dibakar ditimbang, misalnya ditaruh di dalam wadah tertutup, karena dia sistem tertutup. Contoh, ketika ditaruh di dalam wadah tertutup, kertasnya ditaruh dalam wadah tertutup, kemudian disimpan, ditimbang. Ketika ditimbang dia punya beratnya sekian. Ketika dibakar, misalnya contoh, tapi dalam keadaan tertutup dia dibakar, berarti otomatis dia punya, ketika ditimbang pastinya masanya juga harus sama. Jadi tidak ada yang dia tidak ada katanya misalnya kertas yang mana yang berat. Beda kalau misalnya kertasnya dibakarnya di alam atau di ruangan terbuka. Karena ketika kalian bakar itu kan kertas kan pada akhirnya nanti dia dia terurai, itu nanti dalam bentuk gas. Gas-gas itu juga terlepas, otomatis kertas yang dibakar itu dia punya massa pasti lebih ringan daripada yang sebelum. Jadi misalnya yang sebelum dibakar misalnya 1 gram, kalau dia dibakar di luar tidak ditutup, otomatis gas-gas itu dia akan keluar. Dan itu akan mengakibatkan dia punya beratnya. Ini bukan masalah abu, namanya abu yang kertas pasti abu ya, bukan memang seperti itu. Yang dimaksud yang Lavoisier ini adalah dia dalam keadaan tertutup, dia tidak bisa keluar itu wujud zat-zat yang lain itu tidak bisa keluar. Kalau zat-zat lain dibiarkan di ruang terbuka dia keluar, otomatis dia akan ringan atau massa zatnya dia akan berubah daripada yang ini. Demikian juga besi berkarat. Dia pasti akan ada penambahan berat karena dia di alam, kalau dia di luar. Jadi contohnya kalau proses perkaratannya itu misalnya di dalam wadah, itu otomatis ketika timbang pasti sama. Tetapi karena dia di luar, maka besi itu kan dia berkaitan dengan yang namanya oksigen. Karena gas-gas oksigen itu dari luar dia masuk, otomatis beratnya juga berpengaruh. Jangan lupa untuk gas-gas ini tapi cuma gasnya ringan, bukan. Gas juga dia punya massa. Jadi otomatis kalau dia berkaitan dengan unsur-unsur lain atau gas-gas lain di alam, dia juga akan menambah dia punya massa. Tetapi jika dia ada dalam tertutup seperti yang Lavoisier katakan, maka otomatis dia juga punya massanya juga akan sama. Jadi kalau nanti kalian perhatikan kalau soalnya misalnya di dalam percobaannya itu dia berpengaruh, otomatis dia punya massanya juga akan berubah. Jadi dalam perhitungan misalnya kalian nanti akan dipaparkan data, nanti kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok seperti yang kelompok sebelumnya. Kemudian kalian akan mengamati tabel percobaan. Dan di tabel percobaan itu kalian akan berdiskusi, kemudian mencari jawaban. Jadi ada 3 pertanyaan utama di situ yang kalian harus jawab. Kemudian nanti untuk bahan ajar yang sudah Pak bagikan, dan juga nanti ditambah ketika dalam proses kalian bekerja, itu kalian punya HP juga bisa digunakan untuk kalian mencari data tambahan di internet. Nanti Pak fasilitasi untuk pihak kelompok itu 1-2 orang untuk dia bisa ada dalam proses mencari data supaya memperkuat kalian punya diskusi di kelompok. Nanti Pak akan rolling di dalam berjalan di kelompok untuk kalian kerja. Jadi nanti waktunya itu sekitar 40 menit untuk kalian bekerja nanti bagi kelompok. Dan setelah itu kalian akan mempresentasikan masing-masing
kelompok dia akan mempresentasikan, dan yang lain jika memang punya jawaban yang berbeda, maka kalian bisa menanggapi. Sampai satunya di situ kalian perhatikan videonya jangan ada meyer, kemudian gelas kimia ada itu, lalu timbangan itu soda, kemudian balon. Itu apa namanya? Ini ada tahu? Spatula. Ya. Beda ada larutannya, itu larutan di dalam telah tertimbang. Dan nanti dia ditimbang, elemennya ditimbang, kemudian diisi cuka, asam cuka. Nah, dia punya beratnya sekian. Kemudian nanti soda itu dibuat dalam, kalau cuka dan soda kan bisa didapat. Kalau kalian mau percobaan juga silakan. Kemudian soda dimasukkan di dalam balon. Jadi akan direaksikan, soda dengan asam cukanya akan direaksikan. Ya, jadi nanti diisi. Kemudian ditimbang. Jadi berat balon dengan soda itu berapa? Kemudian elemen itu berapa? Dijumlahkan pasti dapat hasil. Itu namanya belum bereaksi. Nah, kemudian ditimbang lagi. Jadi jangan langsung sodanya jangan langsung dimasukkan ke dalam itu, karena nanti dia bereaksi. Jadi sebelum bereaksi ditimbang. Ya, 277,55 gram. Ini belum bereaksi. Ya, itu dia punya berat sebetulnya. Karena ini dikatakan dalam tertutup, jadi tidak ada yang keluar. Oke, di sodanya dimasukkan ke dalam cuka. Apa yang terjadi? Nanti ada reaksi. Balon mengembang. Kira-kira menurut kalian kalau dia sudah mengembang dalam keadaan tertutup begini, beratnya bagaimana? Sama, tetap. Ya, itu yang dikatakan hukum Lavoisier. Jadi dia dalam tertutup, jadi dia mengembang, tapi dia tidak punya dia tidak keluar. Berarti dia punya beratnya tetap. Jadi ini nanti ada sebuah percobaan yang dikatakan di situ berdasarkan hukum Lavoisier. Jadi dia di dalam keadaan tertutup. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, nanti kita berproses di dalam kelompok. Oke, silakan masing-masing ke kelompoknya. Ya. Jadi ada percobaan, kita buat percobaan, kemudian ada reaksi. Ini namanya persamaan reaksi. Jadi anak panah ini biasa terdisikkan, jadi reaksi. Jadi sebelum itu reaksi, sesudah itu hasil. Kemudian kalian bandingkan dia dengan massa. Jadi massa total itu massa total sampai reaksi massa total ini.
Ini dengan masa total ini sama atau tidak? Tidak sama ataukah berbeda atau berbeda di percobaan yang dilakukan? Lalu kalau untuk melakukan ini berarti berbeda. Kalau berlaku berarti dia punya tersebut, maka masanya mesti tetap. Jadi ini reaksi yang masih reaksi mesti tetap. Kesamaan reaksi yang anak panah itu menghasilkan jadi kalau yang menghasilkan berarti hasilnya mana? Nah, berarti sebelumnya ya, berarti yang dikenal reaksi dia namanya satunya apa-apa. Oke, lanjut nomor 2. Dan apakah yang menjadi pereaksi dan hasil reaksi pada persamaan reaksi di atas? Zat yang menjadi pereaksi adalah H2 dan O2, hasil reaksinya adalah H2O. Bandingkan massa total zat bereaksi dengan massa total zat bereaksi. Massa total zat bereaksi dan massa total zat hasil reaksi adalah sama. Bisa dihitung massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Di mana pada tabel 1 gram H2 jika dijumlahkan dengan 8 gram O2 hasilnya 9 gram H2O. Pada hasil reaksinya menyatakan jumlah yang sama. 3. Apa hukum Lavoisier berlaku pada reaksi percobaan tersebut? Dijelaskan. Ya, hukum Lavoisier berlaku pada hasil percobaan tersebut karena zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Saya dari fotografi, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan waktu dan tempat dipersilakan. Baca untuk membaca terima kasih telah kepada saya. 1. Zat apakah yang menjadi reaksi dan hasil reaksi pada persamaan reaksi di atas? Reaktan adalah zat kimia yang ada di dalam suatu persamaan reaksi dan selalu mengalami reaksi reaktan. Sering disebut juga dengan istilah bereaksi dan letak dari bereaksi ada di bagian sebelah kiri dan persamaan reaksi. 2H2 bereaksi dengan O2 dan menghasilkan 2H2O. 2. Bandingkan massa total zat bereaksi dengan massa total zat hasil reaksi. 1 gram H2 bereaksi dengan 8 gram O2 menghasilkan 9 gram H2O. 2 gram H2 bereaksi dengan 16 gram O2 menghasilkan 18 gram H2O. 3 gram H2 bereaksi dengan 24 gram O2 dan menghasilkan 20 gram H2O. Perbandingan massa total hidrogen dan massa total oksigen sama. Yang ketiga, apakah hukum Lavoisier berlaku pada reaksi percobaan tersebut? Jelaskan. Berlaku untuk membuktikan apakah hukum kekekalan massa berlaku dapat dibandingkan total massa hidrogen dan total massa oksigen. Pada reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Apakah yang menjadi bereaksi dan hasil reaksi pada persamaan reaksi di atas? Yang menjadi bereaksi 2H2 tambah O2 dan hasil reaksi yaitu 2H2. Jadi kami dari kelompok 2 ingin bertanya terkait dengan jawaban teman-teman dari soal nomor 2. Di situ teman-teman hanya menjawab massa yang dihasilkan adalah sama. Dengan bukti apa teman-teman menyatakan hasil tersebut? Apakah data yang teman-teman dapat, bagaimana sampai teman-teman bisa menyatakan hasil tersebut? Terima kasih. Hukum Lavoisier itu dia terjadi pada keadaan atau sistem yang tertutup. Jadi pada sistem tertutup dia punya bunyinya pada sistem tertutup massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah
sama. Jadi dia dikatakan tetap. Jadi kalau sebelumnya kayak tadi percobaan satunya 1 gram dan 8 gram 9 gram, hasilnya juga pasti 9 gram. Terakhir pada punya soal post test dan 2 menit saja kalian kerjakan. Untuk materi selanjutnya itu nanti kita akan masuk dengan hukum yang kedua, yaitu hukum Louis-Strauss. Ya, Pak minta satu orang sebawakan kita dalam jawaban itu sebelum kita mengakhiri kegiatan. Ya, silakan. Fenomena dan faktor. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dunia, siap. Lihat. Ya, terima kasih. Ya, Pak.